Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefanus Kevin Sukarno Samosir. Saya dari kelas Indralaya dengan NIM 0603 1182328003. Adapun pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Dan model pembelajaran yang saya bawa adalah yaitu model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara peserta didik di mana mereka saling bertukar ide, pendapat, dan pengalaman untuk memecahkan masalah atau memahami konsep secara lebih mendalam. Pembelajaran kolaboratif menekankan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai hasil belajar. Model ini berbeda dengan pendekatan individualistik, di mana setiap peserta didik bekerja sendiri untuk mencapai tujuannya, dan juga berbeda dengan model kompetitif, di mana peserta didik saling bersaing untuk mencapai hasil yang lebih baik dari yang lain. Dalam pembelajaran kolaboratif satu sama lain, sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Latar belakang pembelajaran kolaboratif yaitu yang pertama teori konflik. Selanjutnya latar belakang pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme. Pembelajaran kolaboratif sangat dipengaruhi oleh teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman. Dalam hal ini, Vygotsky berfokus pada konsep zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, di mana perkembangan paling efektif terjadi ketika peserta didik bekerja sama dengan orang lain yang memiliki pengetahuan lebih. Pembelajaran kolaboratif memfasilitasi peserta didik untuk berada dalam zona ini melalui kerja kelompok yang saling mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, persiapan. Guru menyiapkan materi pembelajaran sesuai untuk kerja kelompok. Pada tahap ini, guru harus mempertimbangkan topik yang memerlukan interaksi atau diskusi antar siswa, seperti pemecahan masalah, analisis kasus, dan pengembangan proyek. Yang kedua, pembentukan kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3-5 orang. Kelompok harus beragam agar terjadi pertukaran ide yang kaya dan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Yang ketiga, penugasan tugas atau masalah. Guru memberikan tugas atau masalah yang harus diselesaikan pada setiap kelompok. Dan tugas ini harus cukup kompleks agar memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara anggota kelompok. Yang keempat, diskusi kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan tugas yang diberikan, membagi peran, dan mengerjakan tugas bersama-sama. Anggota kelompok bekerjasama dengan saling mendukung dan mengembangkan solusi atau jawaban bersama. Yang kelima, pemantauan dan bimbingan guru. Guru berperan sebagai fasilitator selama proses diskusi kelompok. Guru memantau jalannya diskusi, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat aktif dalam proses kolaborasi. Dan yang keenam, presentasi hasil diskusi. Setelah hasil diskusi selesai, kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kelas. Presentasi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi apa yang mereka pelajari dan memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Dan yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Guru mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses kolaborasi antar anggota kelompok. Setelah itu, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, mengevaluasi apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa ditingkatkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh penerapan bagaimana model pembelajaran kolaboratif. Contohnya, yang saya ambil adalah mata pelajaran sains atau biologi. Dalam pembelajaran tentang ekosistem, guru bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mempelajari berbagai ekosistem seperti hutan, laut, dan padang rumput. Setiap kelompok diminta untuk mengumpulkan informasi tentang ekosistem yang dipelajari, termasuk komponen biotik dan abiotik, rantai makanan, serta ancaman terhadap ekosistem tersebut. Setelah diskusi kelompok, mereka akan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kelebihan pembelajaran kolaboratif. Yang pertama,
Pengembangan keterampilan sosial pembelajaran kolaboratif melatih siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan efektif, dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Keterampilan ini sangat penting di dunia nyata, terutama dalam konteks kerja tim dan kolaborasi profesional. Terus, yang kedua adalah peningkatan pemahaman. Dengan diskusi dan pertukaran ide, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran. Siswa yang lebih memahami suatu konsep dapat membantu teman sekelompoknya, sehingga terjadi pembelajaran secara kolektif. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Ini mengajarkan siswa untuk lebih bertanggung jawab atas proses belajar mereka dan peran mereka dalam kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih kekurangan pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, ketidakseimbangan kontribusi siswa. Terkadang, tidak semua siswa dalam kelompok berkontribusi secara merata. Siswa yang lebih aktif atau lebih percaya diri mungkin mengambil alih pekerjaan, sementara yang lain menjadi pasif. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam tanggung jawab dan hasil pembelajaran. Lalu, yang kedua adalah memakan waktu. Proses kolaboratif seringkali memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran individual atau ceramah. Diskusi kelompok dan perdebatan bisa memperlambat proses belajar, terutama jika kelompok tidak terorganisir dengan baik. Yang ketiga adalah potensi konflik dalam kelompok. Perbedaan pendapat, ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik, atau adanya anggota yang tidak dapat berkontribusi dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini bisa menjadi mengganggu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi dengan pendidikan saat ini. Yang pertama yaitu keterampilan abad 21. Kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis adalah keterampilan penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial saat ini. Lalu, yaitu penggunaan teknologi. Platform digital memfasilitasi kolaborasi lintas jarak, sehingga model ini sangat relevan dengan pembelajaran online atau hybrid yang berkembang saat ini. Lalu, pembelajaran berpusat pada siswa. Model ini sejalan dengan pergeseran paradigma pendidikan modern yang lebih berpusat pada siswa, mendorong mereka untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Lalu, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kolaboratif adalah di mana ringkasnya pembelajaran kolaboratif menggabungkan kerjasama dan interaksi sosial untuk memperkaya proses belajar, namun perlu pengelolaan yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.